Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1111 kali ini benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Setelah sekian lama akhirnya di chapter ini, sang robot kuno dari masa lalu telah bangkit kembali. Lalu mampukah robot kuno tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan untuk menghajar para Gorosei dan membantu kelompok bajak laut topi jerami melarikan diri ke Pulau Elbaf? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1111. One Piece chapter 1111 kali ini mendapatkan judul Perisai Matahari. Nah, kemungkinan besar judul chapter ini akan merujuk pada kekuatan Dory dan Brogy untuk melindungi Luffy dari serangan Gorosei. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece yang memperlihatkan kru bajak laut topi jerami, Dr. Vegapunk, Bonnie dengan wujud anak kecilnya, dan Kuma yang sedang makan kentang goreng di atas sekelompok ubur-ubur. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Gorosei Mars yang telah berhasil memecahkan dinding pelindung Frontener Dome dan langsung masuk menuju ke Labo Fest. Sementara itu, di sisi lain kita pun diperlihatkan kelanjutan pertarungan Zoro versus Rob Lucci. Nah, kali ini Rob Lucci benar-benar sudah tidak berdaya lagi akibat serangan fatal yang diberikan oleh Zoro. Namun, Rob Lucci diperlihatkan masih tetap berdiri dengan sisa tenaganya dan menolak untuk jatuh. Melihat hal tersebut, Jinbe pun kemudian menutup pertarungan mereka berdua dengan cara menyerang Rob Lucci menggunakan teknik Fishman Karate yang disebut Gosenmai Kawarisuto hingga membuat Rob Lucci langsung terkapar. Kemudian Jinbe langsung membawa pergi Zoro untuk bertemu dengan kelompok dari Nami. Setelah itu, beberapa saat kemudian, Gorosei Mars tiba di tempat Rob Lucci dan melihat Rob Lucci sudah babak belur. Beruntung, Jinbe dan Zoro telah pergi sebelumnya. Nah, di momen ini, Rob Lucci mengatakan kepada Gorosei Mars bahwa pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Vegapunk akan dimulai dalam waktu 6 menit lagi. Gorosei Mars kemudian memuji Rob Lucci dengan segera terbang menuju ke laboratorium. Namun sebelum pergi, Rob Lucci mengatakan kepada Gorosei Mars, "Saya ingin Anda untuk mengampuni nyawa Kaku." Mars kemudian menjawab, "Mungkin akan sulit, karena aku tidak bisa menentukan serangan apa yang akan aku berikan kepadanya." Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy versus para Gorosei. Nah, di momen ini, Luffy sangat senang dan kemudian langsung menyapa Dory dan Brogy. Dory dan Brogy kemudian bertanya kepada Luffy, "Kenapa kau tiba-tiba terlihat seperti dewa yang dikenal di kalangan para raksasa?" Namun, Luffy tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, Sanji yang sebelumnya meminta kepada Dory dan Brogy untuk membawa Luffy ke belakang Pulau Egghead, Dory dan Brogy kemudian meniup sebuah trompet untuk menandakan mundurnya semua raksasa dari Pulau Elbaf. Tepat di momen ini juga, sang narator kemudian menjelaskan lokasi terkini dari kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya dan orang-orang dari pemerintah dunia. Tentu saja, Luffy, Dory, dan Brogy yang mencoba untuk kabur kemudian dihentikan oleh Gorosei Warkuri, di mana kali ini sang petinggi pemerintah dunia tersebut menggunakan kekuatan Hosoku Haki yang sangat dahsyat dengan cara berteriak menggunakan wujud babi ngepetnya. Bahkan di momen ini kita pun diperlihatkan aura Hosoku Haki yang sangat gila hingga membuat mata, topi, pakaian, dan bekas luka Luffy semuanya terhempas dari tubuhnya. Ekspresi Luffy ini sangat lucu sekali. Sampai-sampai membuat Brogy sangat kaget melihat apa yang terjadi pada Luffy. Selain itu, efek dari Hosoku Haki milik Warkuri ini sampai membuat Kroco angkatan laut yang berada di dekat perairan Pulau Egghead pingsan seketika. Wah, benar-benar kekuatan yang sangat gila ya bosku. Setelah itu, Warkuri langsung menggunakan kedua taringnya yang diubah menjadi sebuah bilah dan langsung menyerang Luffy. Menyadari hal tersebut, Dory dan juga Brogy kemudian menggunakan teknik Sunsilk untuk memblokir serangan Warkuri. Nah, teknik inilah yang menjadi dasar dari judul chapter 1111 kali ini.
Dan di saat yang bersamaan, Dory dan Brogy kemudian menggunakan serangan skill jah untuk mendorong Warkuri hingga membuatnya mundur. Di sisi lain, Saturnus yang melihat hal ini pun tidak tinggal diam begitu saja. Ya, kali ini Saturnus menggunakan bola-bola ledakan racun yang dia semburkan dari mulutnya untuk menyerang Dory dan Brogy. Menyadari hal tersebut, Luffy kemudian menggunakan kekuatan imajinasinya untuk menciptakan sebuah tongkat baseball dan langsung mengempaskan bola racun tersebut ke arah para Gorosei hingga membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Namun lagi-lagi, Luffy, Dory, dan Brogy sangat terkejut ketika melihat serangan tersebut tidak menggoreskan luka sedikit pun. Bahkan di momen ini juga kita diperlihatkan para Gorosei pulih kembali dengan kekuatan regenerasinya. Dan di saat yang bersamaan, Luffy pun kemudian mengatakan mereka tidak menerima luka sedikit pun, mereka pasti abadi. Dory dan Brogy kemudian menjawab, kami belum pernah mendengar ada kekuatan atau ras yang bisa melakukan hal ini. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan sebuah montase yang memperlihatkan semua kelompok menuju ke kapal bajak laut raksasa, di mana kelompok dari Bonnie yang tiba terlebih dahulu. Namun sayangnya pelarian mereka tidak mudah karena beberapa Vice Admiral telah diperlihatkan menghadang mereka dan bersiap untuk menyerang. Sementara itu di sisi lain kita pun diperlihatkan Gorosei Mars yang sudah tiba di laboratorium dan bertemu dengan Vega Pangyouks. Nah, Mars kemudian bertanya kepada Yok, di mana ruangan siaran Vegapunk berada. Beralih ke salah satu kapal perang angkatan laut, di sini kita juga diperlihatkan sang Admiral Kizaru yang sedang terbaring sambil menutup matanya dengan lengannya. Melihat hal tersebut, salah satu kroco angkatan laut pun kemudian mengatakan, Kizaru-san, tolong biarkan kami mengobati lukamu. Kizaru kemudian menjawab, memangnya aku terluka? Tolong biarkan aku beristirahat. Setelah itu di akhir chapter, sesuatu hal tak terduga pun diperlihatkan. Ya, akhirnya Oda Sensei memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece dengan bangkitnya robot kuno. Nah, di momen ini kita bisa melihat robot kuno tersebut berdiri di tengah-tengah pulau yang dikelilingi api. Ya, setelah penantian yang cukup panjang, robot kuno yang berhubungan dengan abad kekosongan ini diperlihatkan bangkit sepenuhnya. Bahkan kita pun diperlihatkan ucapan pertama dari robot kuno tersebut yang menjadi penutup untuk chapter 1111 kali ini, di mana robot kuno tersebut mengatakan, maafkan aku Joy Boy. Nah, kemungkinan besar robot kuno ini akan dikendalikan oleh Luffy untuk membantu kelompok bajak laut topi jerami melarikan diri dari Pulau Egghead. Next, akan kita bahas ini ya bosku. Di segmen analisa chapter 1111, sekaligus kita akan memecahkan teka-teki kenapa robot kuno tersebut sampai meminta maaf dan menganggap Luffy sebagai Joy Boy. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1111. Jadi, bagaimana menurut nakama semua tentang chapter kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.